Salam sejahtera untuk kita semua. Kami keluarga M. Purba D. Bulu Tambah dari Stasi Silampuyang, Paroki Santo Antonius Padua, Tegadolo. Hari ini diberi kesempatan untuk membagikan kesan dan pesan atas bacaan Injil hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021. Bacaan Injil hari ini yakni Injil menurut Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kami mengajak saudara-saudari ikut secara bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita awali dengan doa untuk memohon terang dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang kami puji dan kami sembah, pantas dan layak kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendalami sabdamu dan membagikan pesan dan pesan yang kami temukan dari sabdamu kepada sesama kami. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menemukan makna dari sabdamu dan dengan berani membagikan kesaksian kami seturut sabdamu kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, sekarang marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini akan dibacakan oleh anak kami Benediktus. Mari kita sama-sama mengikutinya. Bacaan dari Injil menurut Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Demikian bunyinya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang telah berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang percaya kepada anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan kami atas bacaan Injil hari ini. Seri ini dimulai dari anak kami, selanjutnya nanti ibu, dan kemudian saya sendiri. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 21 yang bunyinya demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ayat ini menarik sekali
Karena melalui ayat ini ditegaskan bahwa ternyata rahasia tentang iman itu bukanlah milik orang-orang yang bijak dan orang pandai, tetapi milik orang-orang kecil. Orang-orang kecil di sini, sejauh yang saya pahami, maksudnya adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau membuka hati pada Tuhan. Sebenarnya, orang bijak dan pandai juga pasti bisa memahami rahasia iman bila ia rendah hati. Saya seringkali terlalu yakin dengan diri saya, sehingga menjadi kurang rendah hati di hadapan Tuhan. Ayat ini mendorong saya untuk senantiasa bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, membuka diri padanya, berserah padanya, dan membiarkan kuasanya yang bekerja dalam diriku. Jika saya membiarkan Tuhan yang berkuasa dalam hidup saya, maka saya akan mengalami keselamatan. Semoga saya mampu. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 17 yang bunyinya demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ketika saya membaca kutipan hari ini, saya juga menjadi diajak untuk membaca kutipan sebelumnya, yakni bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada kutipan sebelumnya dikisahkan bahwa Yesus mengutus 70 murid untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dalam perutusan, para murid berhasil, bahkan mereka bisa menaklukkan setan-setan. Mereka berhasil karena mereka telah diberi oleh Yesus kuasa. Mereka melaksanakan tugas perutusannya dalam nama Yesus. Keberhasilan mereka membuat mereka bergembira. Mereka bergembira karena mereka menyadari bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang hendak ditegaskan ayat ini kepada saya. Pertama, saya harus bersedia untuk diutus mewartakan kerajaan Allah dengan cara terlibat aktif dalam hidup gereja, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, termasuk juga membantu orang-orang menjadi lebih baik. Saya senantiasa berjuang untuk melakukan ini, walaupun kadang ada juga muncul dalam pikiran saya, untuk apa semua itu? Jika saya mau melakukan hal ini, pasti Tuhan akan menyertai saya. Kedua, untuk setiap keberhasilan yang saya alami dalam hidup saya harus menyadari bahwa itu bukan semata-mata karena usaha dan kerja keras saya. Seringkali saya merasa bahwa itu karena upaya saya, padahal itu semua karena rahmat Tuhan. Karena itu, saya harus senantiasa melakukan sesuatu hal dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan-Nya. Saya bersukacita karena saya yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai hidupku. Demikian yang bisa saya bagikan atas ayat ini. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 20 yang bunyinya demikian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sekembalinya para murid dari tugas perutusannya, mereka bersukacita karena mereka berhasil dalam tugas perutusan mereka. Kepada para murid, Yesus mengatakan, jangan bersukacita karena berhasil melaksanakan tugas perutusan itu, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Mungkin bandingannya bisa demikian. Orang tidak bersukacita karena telah berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi karena pekerjaan yang dilakukan dengan baik itu diganjari dengan apresiasi dalam bentuk upah dan gaji. Orang beriman akan mengalami keselamatan dan hidup kekal. Ini akan beroleh bila kita melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan. Saat kita berhasil melakukan hal-hal yang baik,
kebahagiaan kita bukan terletak pada keberhasilan kita dalam melakukan perbuatan baik itu, tetapi terletak pada tercatatnya nama kita di surga. Maksudnya, semua perbuatan baik yang kita lakukan akan membuat kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal kelak. Saya harus melakukan hal baik agar nama saya tercatat di surga, dan saya harus senantiasa melakukan hal-hal baik agar nama saya tidak dicoret dari daftar surga. Ini tidak mudah, namun saya akan berjuang. Semoga saya mampu. Demikian sharing dari saya. Saudara-saudari terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini. Sebagai kesimpulan atas sharing kami, maka yang menjadi pesan dari bacaan hari ini untuk diamalkan dalam hidup menurut kami yakni yang pertama, kita harus bersedia untuk diutus mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah maksudnya melakukan dan mewartakan hal-hal yang baik dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa keberhasilan yang kita alami dalam hidup bukanlah karena usaha dan kerja keras kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Yang ketiga, kita harus senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan, membiarkan kuasa-Nya terjadi dalam hidup kita, berserah kepadanya. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan Injil hari ini menurut kami. Selanjutnya, agar kita dikuatkan dalam melaksanakan pesan Injil hari ini, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk senantiasa percaya kepadamu dan berserah pada kuasa-Mu. Tanamkanlah dalam diri kami masing-masing sikap rendah hati kepadamu, dan mampukan kami untuk senantiasa mengamalkan dan mewartakan ajaran-Mu, agar kami mengalami keselamatan yang daripadamu. Semoga amanat sabda-Mu hari ini semakin membuat kami hidup menjadi lebih baik, dan semoga apa yang kami bagikan kepada sesama berguna. Berkatilah kami senantiasa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang dari sharing kami ini, kami mohon dimaklumi. Salam sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan memberkati kita.